Pemirsa, seorang siswa SMP tewas setelah dipukul oleh temannya sendiri lantaran korban membuka stiker motor tersangka. Korban mendapatkan beberapa pukulan termasuk di belakang telinga. Peristiwa ini terjadi pada Rabu siang saat korban berinisial AF, siswa kelas 9 SMP Negeri 3 Belawa, Wajo, Sulawesi Selatan, mencoba membuka stiker motor tersangka yang berinisial MI, yang merupakan teman sekolah korban. Melihat ulah korban, tersangka memukul korban 3 kali pada bagian wajah dan telinga. Setelah kejadian tersebut, korban dan tersangka pulang ke rumah masing-masing. Namun pada sore harinya, korban merasa mual dan muntah. Jelang petang, korban kemudian dinyatakan meninggal dunia saat mendapatkan perawatan di klinik. Dari keterangan saksi, diperoleh bahwa tersangka berada di Kabupaten Sidrap. Polisi mengamankan dan menangkap pelaku di Kabupaten Sidrap untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan di Polres Wajo. Pada saat ini pelaku sudah dilakukan penyidikan dengan koordinasi dengan Bapas, di mana pelaku berumur 14 tahun. Tersangka kini diamankan di Polres Wajo untuk pemeriksaan lebih lanjut dan terancam dijerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Puang Hendra Sutomo, TV One mengabarkan. Lantas bagaimana proses pemeriksaan tersangka? Kita akan berbincang langsung dengan Kapolres Wajo, AKBP Muhammad Islam. Selamat petang, Pak Kapolres. Selamat malam, Mbak. Ya, saat ini bagaimana proses hukum terhadap tersangka ini? Mengingat kan tersangka masih di bawah umur. Benar sekali, Mbak. Sampai saat ini kami melakukan penyidikan di unit PPA Satreskrim Polres Wajo. Kami juga berkoordinasi dengan Bapas kelas 2 Watampone karena yang bersangkutan masih 14 tahun atau di bawah umur. Sesuai dengan amanat dari Undang-Undang SPPA yaitu bahwa wajib diupayakan untuk diversi, maka kami akan mengupayakan sehingga amanat dari undang-undang tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Artinya apa saat ini tersangka dalam penahanan atau mungkin ditempatkan di tempat khusus, Pak? Yang bersangkutan masih di Polres Wajo karena di dalam undang-undang tersebut juga diberikan waktu 7 hari dalam penyidikannya. Kemudian perlu diketahui bahwa tersangka ini satu SMP dengan korban. Pada saat itu pelaku memukul 2 kali di wajah dan kemudian 1 kali di belakang telinga kepada korban. Seperti yang disampaikan tadi bahwa korban sengaja melepas atau merusak stiker sepeda motor. Pelaku tidak terima dan melakukan penganiayaan tersebut. Sebelum peristiwa tersebut terjadi, penganiayaan tersebut terjadi, apakah antara kedua pelaku ini sempat terjadi mungkin percekcokan sebelumnya, perkelahian sebelumnya? Pada kejadian sebelumnya tidak pernah terjadi karena pada saat itu secara mendadak atau secara spontanitas pelaku melakukan penganiayaan. Korban ini apa motifnya mencabut stiker di motor tersangka? Kebetulan saksi-saksi temannya yaitu satu sekolah kami tanyakan sebagai saksi. Tidak ada maksud tertentu, hanya karena iseng atau bukan karena balas dendam atau ingin merusak. Secara sengaja tidak ingin merusak. Nah, kesehariannya korban atau tersangka ini kesehariannya seperti apa? Kalau menurut informasi-informasi yang disampaikan oleh teman-temannya, apakah korban ini cukup temperamen dalam kesehariannya atau anak yang cukup kalem? Kalau untuk anak SMP sebagai korban yang bersangkutan, menurut keterangan teman-temannya biasa saja, tidak ada hal-hal yang menonjol, tidak juga termasuk kategori nakal. Namun memang mungkin sudah naasnya yang bersangkutan pada saat itu pelaku ingin memberi pelajaran, namun yang diberikan pukulan mungkin di bagian vital yang bisa mematikan. Namun hal tersebut masih bisa harus dibuktikan lagi oleh keterangan dokter maupun otopsi.
Perlu diketahui sampai saat sekarang keluarga menolak untuk otopsi sehingga hanya keterangan dokter yang merawat pada saat korban meninggal dunia yang kami ambil keterangannya. Keterangan dari dokter pada saat itu apa? Apakah bisa dipastikan memang meninggal karena pukulan? Dokter tidak bisa menyimpulkan karena harus diotopsi. Namun pada saat itu dokter menyampaikan bahwa yang bersangkutan meninggal, penyebabnya salah satunya karena luka yang berada di belakang telinga. Jika orang tua korban menolak untuk diotopsi, bagaimana kelanjutan dari kasus hukum ini termasuk juga nanti ke depannya mungkin status untuk pelakunya, Pak? Status terhadap pelakunya tetap, namun untuk pembuktian kematiannya, penganiayaan menimbulkan kematian, itu masih dibuktikan oleh ahli pidana dan juga koordinasi dengan Papas. Kalau untuk penganiayaannya, sudah terbukti memenuhi unsur-unsur pasal. Sebetulnya bisa kita katakan juga bahwa kami ingin mengetahui bagaimana kondisi psikologis dari pelaku ataupun tersangka sendiri, Pak. Karena kan tidak ada niat untuk membunuh pada awalnya, Pak. Benar sekali, sampai saat sekarang yang bersangkutan dalam kondisi yang stabil, biasa saja, kemudian yang bersangkutan juga sudah diajak bicara, tidak ada hal-hal yang aneh, namun kami akan memanggil dari psikolog maupun psikiater untuk mendalami apa kejiwaan dari pelaku tersebut. Ada rasa penyesalan mungkin kelihatan dari wajah pelaku, Pak? Yang pasti karena pelaku adalah satu SMP atau satu sekolah yang kesehariannya secara sehari-hari bersama, pembinaan main bersama, atau dalam kegiatan upacara olahraga di sekolah bersama, sementara yang bersangkutan korban sudah meninggal dunia, tentunya penyesalan yang sangat dari pelaku ini.